Itu tuh kalau bahasanya saya teringat kata-katanya siapa ya? Mbah Gatot kali ya. Itu tirakat pikiran Mas Hendra gitu. Nggak gampang kayak gitu. Nah, gimana sih melatih sadar nafas syukur buat kesembuhan Pak Surah? Ini ada yang tanya Pak. Di mana tubuh kita digerakkan oleh jiwa, oleh kecerdasan lain yang pernah mengingat sesuatu yang mungkin lupa kita pernah pelajarin. Nah, ketika beliau memanggil itu, tiba-tiba apa yang beliau pakai menggerakkan sang jiwa yang memakai topeng itu menjadi gerakan Hanuman dan sebagainya. Itu yang disebut dengan tarian jiwa. Nah, dalam konteks sekarang ini kan banyak, ada yang shaking, ada yang ya dengan berbagai cara dia menari. Nah, kalau di Sufi kan dia menari juga tarian jiwa, supaya pernah mengerti rasa di mana tubuh bukan digerakkan oleh keinginan pikiran. Ya, selama ini kan yang kita tahu tubuh digerakkan oleh kesadaran pikiran, atau tubuh digerakkan oleh ego yang marah-marah, misalnya banting ini, banting itu. Terus kapan dong tubuh digerakkan oleh kesadaran yang lain? Nah, itu ya, beliau mengalami itu. Dan di dalam Sufi kita diajak untuk hal yang sama. Kalau di Bali sering itu Mas Yudha. Ya tiba-tiba, tapi dalam konteks bukan kesurupan, kerauhan istilahnya. Jadi dia digerakkan oleh energi yang lain untuk menari. Seperti itu Mas Yudha. Dalam Sufi kan, iya bener. Makanya ada tarian itu ya Pak. Tarian itu. Iya. Aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan diriku sendiri gitu kan. Ada tuh. Ya. Jalaluddin Rumi kalau nggak salah. Ya. Nah, tadi ngomong soal tarian jiwa ya. Nanti acara kita di Jakarta itu pemain ngisi materi melukat pikiran dan jiwa. Esensinya apa Pak? Ya, kalau di Bali itu kan ada yang sering dikaitkan dengan melukat itu kan pasti mandi di air suci. Nah, tubuh itu kan memang disucikan dengan air suci, dengan air jernih. Terus pikiran kita yang kotor kan tidak bisa dengan air. Maka dia dijernihkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang suci. Pengetahuan-pengetahuan kebenaran supaya tidak terjebak pada doktrin-doktrin pembenaran. Nah, lalu jiwa kita ini kan harus disucikan juga. Bagaimana cara mensucikan jiwa kita? Melukat jiwa kita tentu dengan perbuatan-perbuatan yang suci. Bagaimana jiwa kita menarikan tubuh ini dengan perbuatan yang berbasis dari dorongan jiwa, bukan dorongan ego. Nah, jadi kalau lukat jiwa itu nanti lebih banyak kepada tubuhnya akan dibantu digerakkan oleh jiwanya, entah untuk apapun itu, entah untuk penyembuhan, entah untuk apapun. Kira-kira Oke, saya kembali ke Pak Surah ya, supaya teman-teman semangat lagi bermeditasi ya. Ini kok bisa sih Pak meditasi sampai 2 jam gitu? Awalnya memang langsung 2 jam gitu atau gimana gitu? Sensasi apa yang didapatkan sehingga bisa bertahan lama gitu? Awalnya karena ingin menyembuhkan penyakit ya. Jadi bagaimana caranya menguatkan pikiran dulu. Saya belajar dari seorang guru juga dari pikiran harmonis begitu kan. Nah, saking kecanduannya saya bawa terus. Saking kecanduannya gitu. Mengecek organ tubuh di dalam begitu, merasakan, kemudian merasakan napas. Sebelum mengenal TPB kan, saya merasakan sadari napas. Nah, di kesadaran napas tersebut banyak sekali yang mengalirin pesan-pesan yang ini tubuhnya begini seperti itu. Akhirnya terus kecanduan Mas. Nah, yang bergeser yang seperti saya pernah bilang itu adalah marah, benci, sombong, serakah, egois, yang itu tuh hilang, tereliminir ya, lemah sekali akhirnya. Seperti itu. Oke, terus tadi Pak Surah mengatakan aku pernah susah tidur selama 1 tahun. Itu proses sembuhnya gimana kalau boleh tahu? Proses sembuhnya ketika salah satu teman saya yang dari Amerika bilang, kamu cari jamur yang hidupnya di kotoran sapi Pak Dok. Jadi saya mencari di Nusa Lembongan nggak ketemu ini, di Nusa Ceningan yang saya sebut itu pulau paling suci ya. Ada satu, lalu saya ambil, saya niatkan. Nah, setelah itu saya cek ke dokter yang menghandle saya untuk depresi. Dia bilang, kamu sudah sembuh. Saya bilang, oh, sugestinya dia masuk, sugestinya ini masuk. Akhirnya sembuh. Kalau Pak Dokter proses sembuhnya gimana? Kan pernah susah tidur juga dulu.
Saya lakukan hal yang sama itu dengan meditasi, seperti dengan kondisi berbaring, Mas Hendra. Pas berbaring itu saya mengosongkan pikiran, membiarkan dia tidak menangkap sesuatu dari luar. Dan dengan sendirinya tiba-tiba ya udah tidur aja dia gitu. Tidur aja dia. Nah, karena ketika kita memberikan dia informasi kan dia malah sibuk di beta lagi. Sementara tidur itu di gelombang delta gitu. Kalau di zaman-zaman dulu di Kuta itu, Mas Hendra, sebelum dilarang, bule-bule itu banyak mengkonsumsi yang dikenal sebagai magic mushroom. Magic mushroom. Magic mushroom. Itu. Apa itu? Magic mushroom. Magic mushroom. Jamur yang jamur yang tumbuh di kotoran sapi. Iya. Magic mushroom namanya. Memang menenangkan dulu. Sampai kemudian efeknya mungkin ya namanya overdosis kan. Apapun yang overdosis kan tidak baik. Sehingga akhirnya akibat adanya potensi overdosis kemudian dilarang. Sama dengan marijuana. Kalau di Belanda kan diberikan dalam dosis yang cukup gitu. Tapi kan kita bisa memanggil obat itu dari dalam. Karena pikiran kita adalah apotekernya. Sel-sel tubuh kita yang memproduksi hormon dan sebagainya itu adalah asisten apotekernya. Jadi kita bisa memanggil itu. Jangankan marijuana, jangankan magic mushroom. Bahkan morfin di dalam diri pun bisa kita panggil. Yang disebut dengan endogenous morfin. Yang disebut juga sebagai endorfin. Untuk penghilang rasa nyeri itu. Kita kan bisa panggil itu, Mas Hendra. Dengan meditasi itu memanggil. Jadi pada saat beliau bermeditasi, menjadi peka terhadap bagian-bagian yang berteriak. Tanda petik. Ya. Masa sih bisa bicara dengan satu sel? Bisa. Kebayang nggak kalau misalnya kaki kita melangkah, kan tidak banyak sel yang mungkin tertusuk oleh jarum atau duri. Kenapa seluruh tubuh bisa tahu ada kaki tertusuk duri? Padahal yang tertusuk cuma mungkin beberapa sel dari seratusan triliun sel. Karena duri itu membuat kita sadar sesuatu. Nah, di intensitas yang tinggi kita merasakannya. Di intensitas yang rendah terasa nggak? Terasa juga. Terutama kalau itu gatal. Nah, itu tadi kan duri, Mas Hendra. Kalau kita digigit nyamuk, nyamuk kan tusukannya lebih kecil lagi. Kenapa kita jadi peka gitu? Nah, jadi dalam banyak hal kita kalau terkonek dengan semua itu kita bisa peka. Maka wajar ketika dalam keheningan itu Pak Surya bisa menangkap bagian-bagian yang berteriak tanda petik atau mengadu di dalam tubuhnya. Aku belum dikasih ini, belum diberesin gitu. Iya. Awalnya adalah karena sering stay di keheningan tadi kan berarti gitu. Tapi kan itu berbeda dengan yang dilakukan sama Pak Wayan kan tidak meditasi yang statis seperti itu kan. Iya. Bagaimana Pak Wayan jalan menyelami keheningan versi Pak Wayan yang selama ini dilakukan yang seperti apa? Saya kan sering memakai cara macam-macam, Mas Hendra. Jadi ketika saya nyapu sambil hening. Ketika saya nyetrika sambil hening. Nyuci sambil hening. Atau bahkan ketika saya bikin mebel atau apa untuk di rumah, saya melakukan itu sambil hening. Hening yang dimaksud itu mindfulness atau? Mindfulness, pokoknya tidak kemana-mana, sehingga fokus pada ini. Ya. Nah, sekarang ketemu dua-duanya teman-teman ya. Meditasi statis dan dinamis ternyata hasilnya sama gitu kan. Nah, keren. Jadi yang keheningan versi Pak Wayan tadi benar-benar hadir di sini saat ini ya Pak ya. Yang itu kemudian ya bikin aliran semesta nggak ada hentinya, saya buku-bukunya banyak sekali gitu kan. Oke, ini nih senang sekali saya akhirnya ketemu ya. Meditasi yang diem, ternyata muaranya juga sama gitu ya. Tapi kayaknya yang lebih susah yang dinamis deh. Itu tuh kalau bahasanya saya teringat kata-katanya siapa ya? Mbah Gatot kali ya. Itu tirakat pikiran Mas Hendra gitu. Nggak gampang kayak gitu. Nah, gimana sih melatih sadar nafas syukur buat kesembuhan Pak Surah? Ini ada yang tanya Pak. Setiap napas masuk yang di lubang hidung ini kita tidak menghakimi. Oke. Jadi tidak memaksa, kayak tidak juga, lalu tidak mendorong. Biarkan alami seperti waktu bayi bernapas itu. Cuman waktu bayi kan mungkin kesadarannya belum tinggi ya. Kalau kita sadari dan izinkan pikiran ini, oke, masuk. Kalau belum, saya pakai gini, masuk, keluar, masuk, keluar.
sebelum muncul kata terima kasih. Itu baru masuk, ya keluar, masuk, keluar. Kurang lebih 3 menit sudah tenang sekali, baru bisa mengucap terima kasih. Jadi ajak pikiran masuk ke dalam hidung ini, rongganya ini, masuk, keluar. Nah, di jeda tersebut, yang masuk, keluar, ada pertemuan sedikit, di sana tuh sering terjadi miracle ya. Ya Pak Dok ya? Sering sekali terjadi miracle. Keajaiban betul-betul udah. Bisa jadi baru 5 menit meditasi sudah cukup energinya. Bisa jadi. Masuk, keluar, ada pertemuan, tak gitu. Oke. Bisa dapat ya teman-teman ya. Gitu tekniknya ya Pak Suraya. Iya, Tapi paling enak sih ngalamin sendiri deh ya. betul. Jangan hanya mendengar, praktik kuncinya gitu ya Pak ya. Ya.